Video kedua dari algoritma dan flowchart ini akan membahas jenis algoritma yang terakhir. Kalau di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai algoritma berbentuk sequence, kemudian algoritma berbentuk branching, maka video kali ini kita akan bahas yang terakhir, yaitu algoritma yang berbentuk loop atau repetition atau iteration. Kalau kita bicara tentang loop, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi ini adalah agennya. Dia harus melakukan perjalanan melewati jalanan yang melingkar ini sebanyak beberapa kali, atau sampai waktu yang telah ditentukan. Setelah melakukan perjalanan beberapa kali di dalam lingkaran ini, maka dia keluar lingkaran. Ini proses yang dilakukan berulang kali, ini yang disebut dengan looping atau iteration atau repetition. Atau bisa kita bayangkan, misalkan kita pergi ke McD, kita beli cheeseburger, isinya hanya ada satu daging, hanya ada satu cheese. Maka yang dilakukan oleh penjualnya adalah menyusun roti, daging, dan cheese, kemudian ditutup dengan roti. Berikutnya, kalau kita akan memesan double cheeseburger, maka yang dilakukan oleh penjualnya adalah menyusun roti, daging, cheese, kemudian lagi daging, cheese, kemudian baru roti. Di situ ada proses perulangan 2 kali. Itu yang namanya looping atau iteration atau repetition. Sehingga dari situ kita dapatkan double cheeseburger yang isinya 2 daging dan 2 cheese. Oke. Untuk sintaks looping ini ada 2 nantinya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalau kita bicara looping yang jumlah iterasinya sudah kita ketahui. Misalkan tadi, kalau kita beli burger original, maka iterasinya hanya 1 kali. Karena hanya meletakkan daging dan cheese sebanyak 1. Tetapi kalau kita beli double cheeseburger, itu iterasinya 2 kali. Sudah kita ketahui jumlah iterasinya karena di dalam menu double cheeseburger ada 2 daging dan ada 2 cheese. Itu namanya, itu berarti jumlah iterasinya sudah kita ketahui. Sintaksnya adalah menggunakan sintaks for. Oke, kita mengenal sintaks baru namanya for. Sintaks for ini di dalamnya ada iteration variable, jadi iterasi variabelnya disimpan ke dalam variabel ini, kemudian perintahnya adalah in range dan number of iteration. Sampai berapa kali sih kita akan melakukan iterasi? Ini ditentukan di dalam bagian yang di dalam kurung ini. Kemudian jangan lupa ada titik 2. Apa saja yang dilakukan di dalam looping itu dilambangkan dengan ini. Ada sintaks 1, sintaks 2, sampai sintaks n. Ini adalah perintah-perintah yang dikerjakan di dalam looping. Karena ini adalah perintah-perintah yang dikerjakan di dalam looping, maka harus ada indentasi. Oke. Sintaks ini, sintaks ini itu berarti iterasinya nanti mulai dari 0 sampai number of iteration minus 1. Oke, apa itu ya? Kita tunjukkan satu persatu. Nih, sekarang kita masuk ke looping. Misalkan, for i in range 5. Ini artinya kita lakukan iterasi sebanyak 5 kali. Ditunjukkan dari mana? Ini, jumlah iterasinya sebanyak 5 kali. Oke. I ini apa? I ini adalah yang menampung counternya. Jadi kalau kita lakukan iterasi sebanyak 5 kali, maka I ini akan berjalan mulai dari sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Untuk membuktikan bahwa I ini nanti nilainya 0, 1, 2, 3, dan 4, kita lakukan print. Oke.
Oke, print I ini berada di dalam looping. Oleh karena itu jangan lupa ada indentation. Oke, kita jalankan. Nah, nih. Ini kita lihat I bernilai 0, iterasi pertama. I bernilai 1, iterasi kedua. I bernilai 2 pada iterasi ketiga. Pada iterasi keempat, I bernilai 3. Pada iterasi kelima, I bernilai 4. Oke, dari sini bisa kita lihat bahwa iterasi berjalan sebanyak 5 kali. Nih, ini adalah contoh iterasi dengan menggunakan for. Saya tunjukkan masih contoh yang sederhana. Sekarang, kalau kita ingin menampilkan bukan print 0, 1, 2, 3, 4, kita ingin menampilkan angka 5 sampai 10, bisa saja. Oke, kita copy. 5 sampai 10 itu berarti iterasinya tetap berjalan sebanyak 5 kali. Kita mau print 5, angka 5 sampai dengan 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, iterasinya berjalan sampai 6 kali. So, ini kita set sama dengan 6. I tadi, kalau kita lakukan sintaks seperti ini, I ini akan memiliki nilai itu sama dengan 0 sampai dengan 5. Ya. Padahal kita ingin menampilkan 5 sampai dengan 10. Oke, kalau seperti itu bisa kita lakukan dengan menjumlahkan I ini dengan 5. Oke ya, kita lihat sekarang. Oke, dari sini kita bisa lihat kita bisa nampilkan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan menggunakan bantuan dari variabel I. Ini contoh iterasi sederhana. Oke. Kita kembali lagi ke ini. Kita lihat soalnya. Sekarang kita punya problem. Kita harus menampilkan odd number dari 0 ke angka tertentu. Misalkan kalau user menginputkan angka 10, maka kita tampilkan 0 sampai 10 yang bernilai odd number saja, yang bernilai ganjil saja. Oke. Ini kita sudah susun algoritmanya. Pertama kita lakukan input number, input dari user, kita simpan ke dalam variabel number, kita lakukan iterasi. Karena kita ingin nampilkan mulai dari angka 0 sampai certain number, itu kita tampilkan yang bilangan ganjil saja. Oke. Sekarang kita coba ke dalam programnya, kita implementasikan ke dalam programnya. Oke. Number sama dengan integer, ini inputan dari user, masukkan jumlah angka, banyaknya angka. Banyaknya angka. Bukan banyak angka ya, angka maksimal. Oke, kemudian for I in range number, maka kita hanya tampilkan bilangan-bilangan yang bernilai ganjil saja, bilangan ganjil saja. If I di modulus 2 itu sama dengan 1, untuk mengetahui bilangan ganjil atau bukan, kita sudah tahu perintahnya ya. Salah satu contohnya adalah ini. Kita moduluskan 2, kalau ada sisanya sama dengan 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Jangan lupa ini ada titik 2.
Masukkan angka maksimal misalkan 10. Bilangan ganjilnya ada 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah contoh penggunaan looping untuk untuk menampilkan bilangan ganjil mulai dari 0 sampai bilangan tertentu, gitu ya. Oke. Dari sini bisa kita olah lagi. Bisa nggak sih saya menampilkan total jumlah keseluruhan dari angka yang ditampilkan ini. Misalkan 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 5, 9, 9 ditambah 7, 16, 16 ditambah 9, 25. Jadi total angkanya adalah 25. Oke, kita copy lagi. Karena kita mau menjumlahkan tiap bilangan itu, karena kita mau menjumlahkan semua bilangan ini, kita butuh variabel temporal. Kita butuh variabel temporal yang setiap bilangan itu ditampilkan atau setiap bilangan itu ditemukan, itu dijumlahkan hasilnya. Oke. Kita butuh variabel temporal, misalkan temnya sama dengan 0. Ingat, nama variabel apa saja boleh, gitu ya, asal punya makna. Oke. Ketika kita menemukan suatu bilangan, I ini kan bergerak, misalkan kalau kita isi numbernya itu sama dengan 10, I ini akan berisi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dilakukan pemeriksaan, kalau I-nya kalau di bound rules 2 sama dengan 1, berarti dilakukan perintah print. So, kita masukkan penjumlahnya di sini. Temnya sama dengan tem ditambah I. Ya, bukan di luar dari if. Oke, ini di dalamnya if. Oke, 10. Oke. Ini adalah contoh bagaimana proses looping. Menampilkan bilangan ganjil dan menjumlahkan semuanya, total angka bilangan ganjil yang dihasilkan, kita jumlahkan, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Ya. Bisa kalian lihat bedanya kalau saya lakukan penjumlahan di luar if. Maka yang terjadi adalah kalau di luar if, bentuknya seperti ini. Oke, maka kalau ini di luar if, maka kita lakukan penjumlahan angka 0 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9. Oke, ini adalah contoh penggunaan for. Jadi harap hati-hati indentasi. Indentasi itu menyatakan bahwa perintah di dalam indentasi itu, perintah di dalam for atau perintah di dalam if itu harus ditandai dengan indentasi, harus ditambahkan dengan indentasi. Contoh berikutnya adalah kita ingin menampilkan, misalkan kita ingin menampilkan deret seperti ini. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai bilangan tertentu. Kita akan nampilkan deret seperti ini. Maka kita bisa lakukan looping, oke? Bisa kita menggunakan rumus, ada UN sama dengan A plus N-1 kurangi B. Kita gunakan rumus ya. UN sama dengan rumus deret matematika, UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Oke. A itu adalah suku awal, B adalah selisih atau intervalnya. Oke. Kita lakukan for-nya, misalkan kita ingin
sebanyak 10 angka. Oke, 10 deret ini, 10 angka ini, maka bisa kita lakukan seperti ini. UN sama dengan A-nya, kita tentukan dulu, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2. Ini ya, A-nya adalah 2, intervalnya adalah 2. Oke. UN sama dengan A plus N-1. N-1 itu adalah, N adalah suku ke N. Jadi kalau kita ingin mencari nilai 4, berarti N ini diisi dengan 2. Gitu ya. Kalau kita ingin mencari nilai 6, N-nya itu diisi dengan 3. Oke, contohnya 2 plus 3 minus 1 kalikan 2. Oke, itu sama dengan 2 plus 2 kali 2 sama dengan 4 sama dengan 6. Oke, ini contoh dari deret kalau menggunakan rumus. N-nya atau deret ke N itu kalau iterasi di sini dilambangkan dengan I. Hanya saja kalau deret ke N ini dimulai dari 1, sedangkan I ini dimulai dari 0. Oleh karena itu kita harus lakukan penjumlahan terlebih dahulu agar I-nya itu dimulai dari 1, bukan dimulai dari 0. Oke, kita masukkan rumusnya. Ini adalah N, biar tidak bingung, kita letakkan di sini. Oke. N minus 1 kalikan B. Oke, kita lakukan print UN. Oke. Ini kalau kita menampilkan deret 2, mulai dari 2 sampai bilangan tertentu, sampai ini adalah sampai 10 bilangan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tadi adalah cara untuk menampilkan bilangan 2 sampai 20, di mana bedanya atau selisihnya adalah tiap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita copy, kita gunakan cara yang lain. Cara yang pertama ini menggunakan rumus. Kita copy, kita gunakan pakai cara yang lain. Yaitu dengan menggunakan perintah for ini. Jadi ada for, kalau tadi in range-nya itu adalah jumlah iterasi. Kalau ini ada 3 parameter, begin number, end number, dan interval. Contohnya seperti ini. Begin number-nya adalah 2. End number-nya adalah, oke, sama halnya dengan di for sebelumnya, bahwa kalau kita lakukan iterasi mulai dari kita lakukan iterasi sebanyak 6 of iteration, maka dilakukan iterasi sampai, misalkan kita lakukan iterasi sampai 10, maka nanti iterasinya mulai dari 0 sampai 9. Oke. Begitu juga ini. Ketika kita lakukan perintah seperti ini, angka awalnya adalah 2, angka akhirnya 20, kemudian intervalnya adalah 2, maka dia akan lakukan iterasi sebelum 20 atau cuma sampai 19. Padahal kita ingin printkan sampai 20. Oleh karena itu kita kasih tambah 1, gitu ya. Oke. Yang kita lakukan tinggallah print I. Ini tidak perlu lagi. Oke. Ini adalah contoh penggunaan for yang range-nya itu ada 3 parameter. Kalau tadi sebelumnya kita gunakan for yang range-nya itu hanya jumlah iterasi, gitu ya. Dua yang pertama ini menyatakan nilai awal, ini adalah nilai akhir, ini adalah intervalnya. Oke. Sekarang cara berikutnya lagi adalah kita bisa menggunakan cara yang lain. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa suatu problem itu algoritmanya bisa beda-beda. Code-nya bisa beda-beda, tergantung cara berpikir, tergantung pengalaman, tergantung logika si programmernya masing-masing. Oke. Tujuan kita adalah ingin menampilkan angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Oke. Kita tahu bahwa pola dari angka ini adalah
suatu angka ditambahkan 2 jadinya 4, kemudian 4 ditambahkan 2 lagi jadinya 6. Oke, kita tidak perlu tahu lagi rumusnya ini. Oke. Oke, misalkan seperti ini. Kita hapus dulu. Kita set di awal adalah A sama dengan 2. Berikutnya, A sama dengan A ditambah 2. Oke, kita tahu bahwa di awal itu adalah 2, yaitu ini kita set sama dengan 2. Kemudian 2 ini ditambahkan ditambahkan 2 jadinya 4. Kemudian hasilnya yaitu 4 ditambahkan 2 jadinya 6 dan seterusnya. Gitu ya. Kita coba print A. Oke. Ini sama hasilnya. Oke. Jadi tiap problem beda-beda algoritma itu kemungkinan terjadi. Oke ya. Sekarang misalkan kalau kita ingin menjumlahkan semua yang ditampilkan ini bisa nggak? Bisa, sama dengan cara yang sebelumnya. Kita gunakan temp terlebih dahulu. Kita lakukan temp sama dengan temp plus A. Kemudian kita printkan hasilnya. Oke, ini adalah kalau ini kita jumlah semua, hasilnya sama dengan 110. Oke. Ini adalah video tentang looping dengan menggunakan for. Video berikutnya kita akan menggunakan sintaks yang lain, yaitu ketika jumlah iterasinya masih belum diketahui. Kalau ini jumlah iterasinya sudah pasti diketahui, kita mau lakukan iterasi sampai berapa kali, yaitu menggunakan for. Baik for yang hanya ada 1 parameter di range-nya, atau for yang punya 3 parameter di range-nya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.